Sahabat delima yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada Minggu Palmarum kita akan mendengarkan epistel yang diambil dari kitab Mazmur pasal 72 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Saya membacakan firman Tuhan untuk kita. Doa harapan untuk Raja dari Salomo. Ya Allah, berikanlah hukum-Mu kepada Raja dan keadilan-Mu kepada putra Raja. Kiranya ia mengadili umat-Mu dengan keadilan dan orang-orang-Mu yang tertindas dengan hukum. Kiranya gunung-gunung membawa damai sejahtera bagi bangsa dan bukit-bukit membawa kebenaran. Kiranya ia memberi keadilan kepada orang-orang yang tertindas dari bangsa itu, menolong orang-orang miskin, tetapi meremukkan pemeras-pemeras. Kiranya lanjut umurnya selama ada matahari dan selama ada bulan turun-temurun. Kiranya ia seperti hujan yang turun ke atas padang rumput, seperti dirus hujan yang menggenangi bumi. Kiranya keadilan berkembang dalam zamannya dan damai sejahtera berlimpah sampai tidak ada lagi bulan. Kiranya ia memerintah dari laut ke laut, dari sungai Efrat sampai ke ujung bumi. Kiranya penghuni padang belantara berlutut di depannya dan musuh-musuhnya menjilat debu. Kiranya raja-raja dari Tarsis dan pulau-pulau membawa persembahan-persembahan. Kiranya raja-raja dari Sheba dan Seba menyampaikan upeti. Kiranya semua raja sujud menyembah kepadanya dan segala bangsa menjadi hambanya. Demikian firman Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, Mazmur ini merupakan syair yang disadur oleh Salomo dari doa pengharapan Daud baginya sebagai penerus dinasti kerajaan Daud. Nada pengharapan semakin ditemukan hingga akhir bacaan ini, saat pemazmur sepertinya mengungkapkan istilah yang cukup terkenal, yaitu filiabitur nomen Iesus, yang artinya sederhananya penuh dengan pengharapan. Namanya akan dilanjutkan oleh angkatan selanjutnya. Selagi dunia ini masih berdiri, semua bangsa menyebutnya bersukacita. Di dalam Mazmur ini, Daud memaparkan kepada Salomo gambaran seorang raja yang ideal tentang hubungannya antara pemerintah, demikian juga Tuhan dan rakyatnya. Melalui Mazmur ini, Daud mengajarkan kepada rakyatnya untuk mendoakan Salomo agar menggunakan kuasa yang diterimanya dari Tuhan, bukan demi keuntungannya sendiri, namun sebaliknya bagi kesejahteraan seluruh rakyat. Sejalan dengan perkembangan sejarah Israel yang berkali-kali jatuh ke dalam tangan raja-raja dan penguasa asing yang lalim, maka Mazmur ini di kemudian hari digunakan sebagai doa pengharapan akan kedatangan Mesias sebagai Raja Israel yang sejati. Sifat-sifat mesianik Mazmur ini tampak dalam karakteristik raja yang digambarkannya, yaitu ia memegang pemerintah di bumi ini selama dunia belum lenyap, dan namanya tetap untuk selama-lamanya. Kata-kata puisi ini dapat dirasakan sangat berlebihan bagi bangsa Israel yang adalah manusia biasa. Tetapi para penulis Perjanjian Baru mengaplikasikan konsep tentang Mesias ini kepada Tuhan Yesus Kristus. Nama Allah di dalam Tuhan dan Juru Selamat kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus, akan terus dirayakan dan disebut-sebut dalam mewujudkan tiap pengharapan. Oleh karena itu, mari kita menjadi lidah akan mengakui namanya dan setiap lutut akan bertelut kepadanya. Nah, saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus,
Kita sudah merayakan pesta demokrasi pada tanggal 14 Februari yang lalu. Kita sudah melihat, memilih, dan kita sudah mendengar hasil keputusan siapakah pemimpin itu. Dan bagaimana kita seharusnya terhadap pemimpin yang kita pilih atau yang sudah terpilih. Doa adalah harapan. Karena itu kita dipanggil untuk bersama-sama mendoakan pemerintah kita supaya mereka setiap saat memiliki rasa takut akan Tuhan dan mereka melakukan tugas tanggung jawabnya bukan karena manusia tetapi karena Tuhan. Oleh karena itu, apakah yang perlu kita perhatikan bahkan kita doakan untuk dilakukan oleh pemimpin? Sebagaimana Daud mewariskan bagaimana pemimpin yang ideal, benar-benar di ayat yang pertama kita mendoakan supaya Tuhan memberikan hukum dan keadilan supaya pemimpin atau raja yang memimpin bangsa Israel itu akan memiliki kekuatan terhadap orang-orang yang menindas, orang-orang yang mempergunakan hukum lalu menindas masyarakat. Dan begitu juga keadilan. Keadilan kepada siapa? Keadilan kepada anak yatim, kepada para janda, kepada orang asing yang datang ke suatu tempat tapi mereka tidak mendapatkan kesempatan untuk menerima keadilan. Nah, oleh karena itu, untuk memilih pemimpin itu biarlah mereka tahu bahwa mereka terpilih karena Tuhan. Mereka terpilih untuk terpanggil menjadi penegak hukum dan keadilan supaya tidak lagi terjadi orang-orang yang menindas seperti yang diharapkan oleh Daud melalui Salomo. Kiranya ia memberi keadilan kepada orang-orang yang tertindas dari bangsa itu, menolong orang-orang miskin, tetapi meremukkan pemeras-pemeras di ayat yang keempat. Lalu kita juga mengingat bahwa sebaiknya raja setia kepada Tuhan. Raja memiliki keyakinan bahwa dia memiliki kekuatan hanya dari Tuhan, bukan dari dirinya sendiri. Oleh karena itu, Tuhan juga memberikan seorang yang kuat dalam menegakkan hukum dan keadilan tersebut. Lalu dalam ayat ini juga, ayat 7, kiranya keadilan berkembang dalam zamannya dan damai sejahtera berlimpah sampai tidak ada lagi bulan. Artinya, tidak ada batas waktu untuk melakukan keadilan. Dia harus berkembang dalam zamannya. Dia harus memiliki otoritas dan memiliki kekuatan supaya orang tidak takut lagi untuk melakukan keadilan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kepemimpinan ini juga harus memperhatikan kedamaian. Dan pemimpin yang benar adalah pemimpin yang memikirkan bahwa siapapun yang dia pimpin harus hidup dalam kedamaian. Nah, oleh karena itu, kita juga perlu mendoakan pemimpin kita supaya mereka menjadi pembela bagi orang yang susah, menjadi pembela bagi orang yang tertindas. Ayat 2b, 4, 12-14. Ketidakadilan terjadi ketika hukum tidak berjalan dengan baik dan keadilan dikesampingkan. Karena bila yang kuat, yang berkuasa, yang kaya menindas yang lemah, tentulah tidak ada lagi kesejahteraan. Ciri-ciri khas yang Allah harapkan adalah pembelaan kepada orang-orang yang hina, orang-orang yang mengalami kesengsaraan, dan mengubah mereka menjadi bangsawan. Sangat luar biasa hal itu dilakukan oleh Tuhan. Lalu penunjukan itu kepada Mesias, yaitu Yesus Kristus, pada akhirnya Yesuslah yang melakukan semuanya itu. Yesuslah yang membuktikan bahwa pemimpin, dan dia pun disebut sebagai gembala yang agung bagi seluruh orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, oleh karena itu, kita juga harus memiliki sikap
taat dan setia kepada pemimpin. Jika pemimpin tidak melakukan tugas tanggung jawabnya, kita pun mendoakan mereka supaya mereka mengubah sikap dan sifat mereka. Nah, saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, kedamaian yang daripada Tuhan Allah itulah yang membuat kita semakin sejahtera di tengah-tengah dunia ini. Memimpin dengan keadilan, yaitu memberi setiap orang haknya dan meminta dari setiap orang kewajibannya. Dan semua orang sama di depan hukum, sehingga setiap orang akan berjalan di koridor hukum. Pasti akan membawa kedamaian. Keadilanlah sumber kedamaian. Nah, saudara yang kekasih, sahabat delima di tengah hari yang begitu maraknya dengan ketidakadilan dan begitu juga hukuman yang tidak setimpal dengan orang yang bersalah, atau bahkan juga orang yang benar menjadi salah dan orang yang salah dibenarkan. Tapi biarlah kita mendoakan semua itu supaya muncul pemimpin yang benar-benar menegakkan hukum dan keadilan. Jangan putus asa. Memang kita melihat tidak ada lagi yang benar di tengah-tengah dunia ini. Tapi lihatlah cara Tuhan yang memberi kita kedamaian, sukacita, dan senantiasa kita dimampukan mengerti akan cara Tuhan. Dan Minggu Palmarum adalah minggu persiapan kita menyambut Yesus Kristus yang akan menanggung dosa-dosa kita. Dan biarlah kita juga belajar memahami Yesus Kristus supaya kita tidak terlalu jatuh ketika kita susah dan tidak terlalu senang ketika kita bersukacita. Biarlah kita melihat bahwa Tuhan Yesus benar-benar bekerja untuk membenarkan kita, untuk memberi kesejahteraan bagi kita. Yang pasti, pemimpin yang terbaik bagi kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Biarlah semua pemimpin belajar bagaimana cara Yesus memimpin, bukan hanya di dunia ini, tapi Dia membawa kita pulang dalam Tuhan. Terpujilah Allah Bapa, dimuliakanlah namanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.